Langsung dari kantor PT Marga Mandala Sakti di kantor operasional Ciujung, Astra Tol Tangerang Merak. Kali ini kita lagi jalan-jalan. Jalan-jalannya agak jauh ya. Dan juga jalan-jalannya ini sambil jajan. Sambil jajan untuk keluar dari daerah sekitar. Ya, dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali untuk diperbincangkan kalau berbicara tentang MMS pasti. Ini ada hubungannya dengan jalan tol. Wow, jalan tol yang ada di Provinsi Banten sekarang udah good banget. Makanya kenapa tamu saya hari ini juga good looking banget ya. Good looking, kita kenalan dulu dengan seseorang yang sudah lama sekali untuk saya ingin berjumpa dengan beliau. Tapi hari ini baru aja dikasih kesempatan untuk ketemu langsung dengan Ibu Rawiyah, atau kita sebutnya dengan Mbak Ica. Halo. Hai, selamat pagi. Pagi, Mbak Olga. Kali pertama loh kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya setelah bulan purnama udah berapa kali gitu ya? Dua kali purnama gak ketemu-temu. Puisinya Rangga ya. Oh iya. Kamu jahat. Jangan dong. Okay. Ibu Ica. Yes. Kalau kita dengar kalimat MMS atau PT Marga Mandala Sakti ini nggak jauh-jauh dari yang namanya jalan tol, gitu ya. Saya hampir loh every day saya lewat tol Tangerang Merak. Wah, terima kasih. Ya, dan saya hampir di Banten ini sudah sekitar 30 tahun kan umur saya ya. Iya nggak sih? Oh iya ya. Saya lebih muda 20 tahun ya. Oh, luar biasa sekali. Tapi ya sekarang saya jadi asli orang Banten karena sekarang Banten itu beda dibanding dengan Banten sebelumnya. Kenapa? Salah satunya adalah akses untuk jalan ke Provinsi Banten udah bagus banget, apalagi jalan tolnya. Oke. Tapi ngobrol-ngobrol, kalau walaupun saya memang bukan asli orang Banten, saya pengen tahu. Dari MMS atau kita sebutnya dengan Astra Tol Tangerang Merak itu satu hal yang menurut saya mungkin masyarakat masih kebingungan juga gitu, atau pengen tahu jalan tol Tangerang Merak itu apa, terus kenapa bisa menjadi Astra. Pengen denger ceritanya dari Bu Ica nih. Oke. Ya, seperti apa sih? Oke, sebelumnya thank you banget loh Mbak Olga udah mau kesini jauh-jauh sama tim juga. Nah, Astra Tol Tangerang Merak ini ya kan sebenarnya nama mungkin yang familiarnya itu MMS ya. Karena mungkin orang taunya dari legal entity kita namanya PT Marga Mandala Sakti. Betul. Which is itu disingkatnya MMS. Tapi dari tahun 2017 kemarin kami tuh sudah launching brand name atau branding nama itu Astra Infra Toll Road Tangerang Merak. Karena kita itu part of Astra sebenarnya. Part of Astra ya. Yes. Nah, berdiri sejak tahun 89. Kemudian beroperasi seumuran saya dong berarti ya. 1989. Iya. Berarti kita cuma beda 5 tahun. Lebih muda saya. Ini bukan hoax loh. Tapi terus 1989 itu pertama berdiri jalan tol di Banten. Untuk MMS sendiri. MMS sendiri maksudnya untuk legalnya ya, untuk legal MMS-nya ya. Kemudian kita beroperasional secara komersil itu tahun 1990. Kemudian untuk namanya PT Marga Mandala Sakti itu yang tadi orang-orang mengenalnya disingkatnya MMS. Iya, MMS. Dari tahun 89 berarti sampai sekarang tuh udah going 31 tahun ya. Yes. 31 tahun. Kemudian kita nanti ulang tahun tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Tuh kan, ya. pas banget. Oh iya. Oktober pula lagi. Oh iya, cocok. Okta. Oh iya ya. Iya dong, pas banget nih. Oke. Terus kita udah ada 10 gerbang ya. Ada 10 gerbang, kita panjang ruas sendiri itu 72,45. Nah, kita membagi wilayah atau melintasi wilayah Tangerang, Serang, juga Cilegon gitu. Jadi mungkin orang-orang kenalnya MMS, tapi mungkin sekarang kita mau memunculkan diri kita sebagai part of Astra tadi, makanya branding nama kita adalah Astra Infra Toll Road Tangerang Merak, atau biasanya kalau misalnya mau disingkat Astra Tol Tangerang Merak. Astra Tol Tangerang Merak. Sering kali teman-teman mungkin taunya cuman melintas gitu ya, atau mungkin bahkan yang belum tahu jalan tol itu gimana sih sekarang, antara tol Tangerang Merak itu kayak gimana sih gitu kan ya. Apakah memang ada perubahan atau tidak? Kalau saya yang memang biasa jalan tiap hari gitu kan, jalan tiap hari itu pasti nih emang benar-benar udah merasakan banget bedanya jalan tol dulu sama sekarang. Kalau berbicara jalan tol dulu dengan sekarang, apa perbedaannya dari perubahan dari Astra ini sendiri?
Oke, udah banyak banget. Sejak diakuisisi Astra tahun 2005, ya, kita melakukan rekonstruksi ulang. Jadi seperti membangun jalan di atas jalan tol. Jadi jalan tolnya udah ada dulu ya. Kemudian sama Astra kita coba untuk dengan penelitian yang lumayan panjang dan menemukan metode teknik yang mungkin riset juga ya maksudnya. Ya pastinya gitu. Jadi kita menentukan maksudnya dari perubahan dulu. Benar. Jadi menggunakan metode apa sih yang cocok untuk jalan tol ini gitu dari segi perkerasan jalannya gitu. Karena kan kita mau coba untuk memperbaiki ya dulu ya dari tahun 2005 karena dulu sering banget dibilangnya tol abal-abal dalam tanda kutip gitu ya. Mohon maaf loh, dulu tuh kalau misalkan saya lewat jalan tuh kok agak goyang-goyang cantik gimana gitu apalagi ya. Kalau saya pasang radio dangdut udah cocok banget ya. Cocok banget, cocok banget. Jadi lagunya dangdut, goyangnya di dalam mobil gitu ya. Karena bergerinjul gitu kan. Tapi jangan takut, itu udah nggak ada lagi sekarang ya. Karena kami yakin insya Allah baik dari peningkatan jalan rutin itu secara periodik itu pasti kami jaga gitu, kami maintenance. Kemudian tadi ya dari awal 2005 diakuisisi kita melakukan teknik metode CRCP seperti membangun jalan tol di atas jalan. Kemudian peningkatan lainnya tentu dengan perkembangan teknologi yang ada. Gitu. Kalau misalnya mungkin kita bisa membanggakan diri kita kalau misalnya jalan tol yang pertama menggunakan timbangan WIM atau Wake in Motion itu tuh jalan tol kita. Kayak gimana gitu. tuh? Maksudnya? Jadi kita punya satu alat yang memang kalau misalnya kita ngeliat kan karakteristik jalan tol kita tuh kebanyakan memang kendaraan yang melakukan ekspedisi ya, atau membawa distribusi barang, benar atau logistik. Nah untuk itu untuk menjaga jalan tol kami biar tidak mudah rusak. Karena tempaan barang kendaraan angkutan gitu, barang yang terlalu banyak dibawa, akhirnya kita mencoba membuat timbangan yang menyatu pada perkerasan jalan. Jadi sudah ada 4 WIM yang kita pasang di 4 gerbang. Itu ada di Cilegon Barat, kemudian di Cilegon Timur, di Serang Barat, dan di Cikande. Gerbang tol kami yang paling terakhir kami buat tol Cikande itu. Nah dari situ nanti tanpa mereka merasakan bahwa sebenarnya pada saat melaju menuju gardu atau gerbang pada saat melakukan transaksi pembayaran itu tuh mereka sedang ditimbang sebenarnya. Gitu. Itu tuh otomatis gitu ya? Maksudnya otomatis. Ya? Jadi mereka lewatin gardu, kemudian itu secara otomatis ditimbang. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, itu pasti kami akan meminta untuk mereka keluar gerbang tol terdekat. Serius? Gitu. Sampai secanggih itu? Jadi kalau misalkan memang, karena kan ada labelnya tuh nggak boleh melebihi muatan dari sekian kilogram atau kilo gitu kan. Gitu kan ya bahasanya. Nah di gardu tol itu sendiri udah secara otomatis ketika kita berhenti itu kan bayar tol gitu kan. Itu langsung kiloan itu kalau melebihi sendiri bisa jadi memang langsung dikasih warning ya? Yes, dikasih warning, kita kasih namanya tiket khusus. Itu langsung nggak sih? Maksudnya langsung tit gitu loh? Jadi nanti langsung ada tandanya, otomatis nanti mereka akan mendapatkan kartu khusus gitu. Jadi di situ karena kami tidak sistem tol kami adalah terbuka dan tertutup. Jadi kalau misalnya Mbak Olga ngerasain tol kita tuh pasti ada gerbang masuk, kemudian gerbang keluar. Kalau ada juga tol kan yang langsung bayar, itu gerbang tol terbuka. Nah kita tuh kombinasi di antara itu. Jadi mereka itu kita nggak bisa melakukan putaran balik karena secara tol kami itu nggak ada sistem bukaan begitu ya. Jadi kita biarkan dulu mereka masuk, tetapi mereka harus keluar di gerbang yang sudah kita tentukan, gerbang tol terdekat. Gitu. Betul. Karena sebenarnya kita bakal panjang nih kalau ngomongin muatan barang. Soalnya seru banget, soalnya ini hal yang memang kita nggak tahu sebagai saya pengguna jalan tol. Ya memang kadang saya juga pengen tahu ini kok bisa seperti ini sih, terus seperti apa sih yang sebenarnya yang ada di dalamnya ini. Nah ibu yang satu ini sebagai narasumber kita ini harus kita cari pertanyaan-pertanyaan banyak dari ibu yang satu ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengguna tol atau yang belum pakai tol, kayaknya wajib untuk coba. Boleh.
Dan memang sebetulnya ini menjadi satu perhatian khusus juga bahwa bagi para pengguna tol banyak ya juga yang nggak tahu tentang ada cerita apa di balik atau di dalam tentunya di sini MMS ini Marga Mandala Sakti ini sendiri punya suatu hal yang berbeda dibanding dengan tol yang lainnya ya. Seperti tadi kita tahu ada disebut dengan WIM atau Wake in Motion ya. Bahasanya gitu ya. Jadi karena ini daerah perlintasan tadi, saya juga baru tahu bahwa ternyata bisa kedetek loh untuk orang-orang ataupun muatan-muatan yang bermuatan tinggi, di mana itu memang secara otomatis mereka pun dikenakan biaya tambahan juga untuk di jalan tadi ya. Enggak sih sebenarnya, kalau misalnya mereka tertib kalau tertib sesuai dengan daya muatannya. Kalau misalnya mereka tertib, misalnya kalaupun mereka mempunyai muatan berlebih, tetapi mereka tertib untuk menaati keluar gerbang tol yang kami rekomendasikan, itu tidak akan ada biaya tambahan. Gitu, karena sebenarnya kita juga tidak pernah melakukan sanksi terhadap muatan barang itu yang berlebih gitu ya. Jadi nggak ada sanksi. Jadi orang mikirnya sanksi muatan berlebih, sebenarnya bukan. Gitu. Tapi sanksi itu dikenakan kelebihan adalah buat siapa aja yang tidak bisa menunjukkan mereka dari gardu asalnya dari mana. Gitu. Jadi misalnya banyak orang oknum-oknum yang nakal nih, misalnya Mbak Olga. Aku nggak nakal. Iya enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Oknum dan enggak. Nakal, misal nih ya. Dia masuk lewat gerbang tol mana begitu, kemudian tidak tiba-tiba berputar di putaran petugas gitu ya di median. Itu kan berarti kan mengkaburkan gerbang asalnya dong. Gitu. Seharusnya yang di arah sini kok dia bisa balik lagi arah sini begitu. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya tidak boleh ya, tidak diperkenankan. Nah, jadi mudah-mudahan sih masyarakat paham bahwa tidak ada yang namanya denda overload atau denda muatan berlebih. Begitu. Betul. Sesuai ketentuannya aja. Benar, gitu kan. gitu. Emang apa sih gunanya, Mbak Ica? Iya, jadi kalau misalnya WIM sendiri tadi kita bilangnya sebenarnya buat ngejaga sih ya. Buat ngejaga baik aset kami yaitu jalan maupun juga sebenarnya keselamatan dari si pengendara itu sendiri gitu. Oh gitu. Jadi intinya adalah di sini memang ada satu hal tujuan tertentu di mana kenapa sih nggak boleh lebih muatan gitu loh? Kenapa sih nggak boleh sampai kita melebihi dari apa yang sudah ditentukan? Ternyata emang ada tujuannya juga. Benar. Pernah kesel nggak sih Mbak Olga kalau misalnya di jalan tol ini truk lama banget ya jalannya? Saya pernah macet itu kalau nggak salah tuh di arah tol Cikupa deh. Benar. Boleh tahu dong kenapa sih di arah tol Cikupa di arah tol Cikupa tuh sering banget yang namanya ngantri panjang banget. Nggak panjang banget enggak. Tapi ininya banyak loh. Tapi maksudnya loketnya tuh banyak sebenarnya. Iya, gardunya banyak. Gardunya banget. Ya, jadi Cikupa itu merupakan gardu utama kami ya. Jadi memang wajah kami gardu utama. Jadi pintu masuk dan pintu keluar kalau misalnya dari Merak ke arah Jakarta pasti keluarnya lewat gerbang tol Cikupa. Nah tadi yang saya bilang ada oknum-oknum mungkin yang belum paham terhadap yang tadi kami merekomendasikan untuk Bapak keluar gerbang tol terdekat atau Akang Teteh keluar gerbang tol terdekat karena muatan kendaraan melebihi kapasitas misalnya gitu. Tapi dia tetap iseng misalnya atau tetap melaju terus aja sampai akhirnya mungkin mereka tujuannya adalah ke Jakarta misalnya. Otomatis kan mereka lewat tol Cikupa. Nah, tadi yang kami bilang ada dikenakan sanksi. Sanksi ini adalah karena mereka tidak bisa menunjukkan gerbang tol asal. Wadaw. Karena mereka nggak bisa nunjukin tadi kartu bukan kartu ya, sekarang udah pakai e-tol. Maksudnya identitas gardu asal itu nggak kedetek oleh kami. Ya? Jadi sebenarnya itu yang bisa dikatakan adalah mengambil hak orang ya, yang seharusnya lancar bertransaksi begitu, jadi dia terlambat karena mungkin agak kaget juga apa. Gitu. Terus satu lagi, kendala kami di masyarakat seringkali lupa ngisi. Penyakit ya. Penyakit. Nah ini nih. Sorry gini, kadang kita suka kehel gitu ya kalau orang Sunda tuh kadang kalau misalkan ini kenapa sih macet? Ternyata bukan dari sistem yang ada di jalan tolnya, bukan. Tapi justru kami yang kadang lupa. Sehingga pada saat di tag lah nggak ada, pulsanya habis. Terus kan harus ngantri dong, ya nggak sih? Terus kita harus ke belakang minta minjem sampai gemeteran kayak gitu kan. Sedangkan kendaraan di belakang nih, wah itu kacau balau banget gitu loh. Nah itu
sering banget ditemuin. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya Mbak Olga lihat dari sebelum masuk sign net, kemudian papan imbauan elektronik, kita bayangin aja sepanjang 72,45 kilometer kita punya sekitar 24 variable message sign atau papan elektronik tentang imbauan. Itu pasti ada ngomongin pastikan saldo uang elektronik Anda cukup gitu. Kita punya 4 rest area Mbak Olga. Jadi bisa mampir dulu buat ngisi uang elektroniknya di situ, di ATM, mau di merchant, mau di SPBU bisa gitu. Ya kan? Tapi kenapa sih masih males juga ya kan? Sebenarnya bukan males sih, lebih kepada lupa. Oh, penyakit. Perasaan tahu saya itu masih ada 200.000. Oh, perasaan. Ternyata pas dicek cuman 10.000. Sedih ya, habis dari mana aja dipakai belanja. Lupa, gesekannya bukan gesekan ATM biasa. Kan bisa dipakai buat itu juga kan. Makanya ini banyak banget manfaatnya loh. Benar-benar. Jadi ketimbang apalagi zaman sekarang nih, zaman COVID ya. Kita nih agak ngelebar-lebar nih. Kalau misalnya zamannya COVID ini memang kita mengurangi yang namanya transaksi menggunakan uang kertas kan. Jadi which is elektronik yang kita pakai. Makanya seharusnya udah nggak lupa lagi nih. Jadi sebelum berpergian biar nggak singgah-singgah baiknya atau memang mau sengaja singgah di rest area kita monggo gitu. Tapi kalau misalnya biar amannya, lancar, nyaman juga sebelum berkendara ingat gitu. Sebelum mau masuk mobil begitu udah ada nggak ya isinya. Sekarang kan udah banyak fitur handphone yang udah dilengkapi dengan NFC ya, yang bisa langsung meriksa saldonya berapa sih untuk uang elektronik. Saya sudah menggunakan itu dan itu mudah sekali karena memang terintegrasi dengan beberapa perbankan kan yang memang sudah bekerja sama langsung. Nah itu tuh bisa langsung dicek aja, di tap gitu kan, di tap langsung keluar. Tapi masalahnya tabungannya ada tidak? Nah saldo di tabungan Anda masih ada tidak? Itu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, transaksi untuk, tapi ini sih bayangan aja ya, baca ya. Maksudnya untuk transaksi sehari untuk orang keluar masuk Banten atau yang masuk ke Banten, sebenarnya ada datanya nggak sih? Gak usah terlalu gamblang juga sih. Gak mungkin kita sampai berapa ribu kali bolak-balik. Kalau saya sih jujur ya, saya sehari bisa 3 kali keluar masuk tol. Jadi berarti Anda pelanggan setia. Oh kami. iya dong, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan Mbak Olga, boleh. Apa Anda jadi kita nanti mau ganti tagline kan nih. Jadi yang tadinya menghubungkan kehidupan Anda, kita mau ganti berputarlah di tol kami. Oh iya benar. Jadi muter-muter aja lah di tol kami ya. Jadi komuter semuanya. Jadi kalau misalnya, kok lucu Anda ya? Serius ini beneran gak sih? Enggak dong. Enggak lah Mbak Olga. Tapi boleh loh. Saya pikir serius. Tapi enggak bagus. Ini bisa menambah pemasukan. Jadi kalau dari segi rata-rata traffic harian kami itu memang ada di sekitar 140.000 kendaraan lah. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk nominalnya mungkin nggak usah lah ya, dibayang-bayangin maksud aja saya ya. Putarannya aja lebih kepada berapa kali sih orang muter-muter tol gitu loh. Kalau misalnya traffic hariannya sih sekitar segitu Mbak Olga. Gitu. 140.000 kendaraan. 140.000 kendaraan. Yes. Itu keluar masuk ya? Iya. Iya kan? Itu kan yang keluar. Oh yang keluar. Yang keluar tol. Gerbang tol yang tercatat keluar gerbang tol. Oh gitu. Kalau yang masuk sendiri, maksudnya untuk itu sebenarnya gimana? Gini loh. Ini kan Olga pengen banget data teknis nih ya. Enggak sih. Kita terhubung dengan enggak ya? Nanti saya bisa. Jadi lebih kepada gini loh. Sebenarnya targetnya sendiri kan ya pasti punya target dong, jalan tolnya juga, karena target ini sendiri akan menentukan kenyamanan kita bagi para pengendara. Asik. Bagi saya. Karena saya merasakan loh. Jadi semakin banyak orang yang berkunjung ke Banten, ya kan? Semakin banyak orang yang datang ke Banten, melintasi daerah Banten. Itu kan menambah pemasukan juga bagi suatu daerah, termasuk di Provinsi Banten, dan pemerintah daerah juga harusnya mendukung juga gitu loh ya. Maka itu kenapa tagline kami menghubungkan kehidupan Anda gitu, karena dari jadi nggak lagi berputar di jalan tol. Pengennya itu, jadi kayak biar Mbak Olga dapat. Jadi sehari itu, duh gue ngapain ya? Oke, gue muter-muter aja di jalan tol, gitu kan seru ya? Cuman ngedet doang padahal sih gitu. Seru. Jadi intinya sih kalau misalnya Mbak Olga lewat nih ya, Cikupa sampai dengan Balaraja itu ruasnya juga udah lebar banget, gitu kan? Itu udah ada 4 lajur tuh. Kemudian dari Balaraja sampai Cikandik kita udah bangun 3 lajur tuh. Jadi luas. Mau salto-salto di situ juga sebenarnya bisa. Halo, nggak gitu juga kali bos. Jadi intinya sih sebenarnya kalau tadi kita ngomongin
target, mungkin kita nggak akan ngomongin target, yang kita informasikan ke pengguna jalan adalah kami mengantisipasi ketika memang kami melihat ada tanda-tanda akan ada kapasitas kendaraan akan melebihi 80% dari kapasitas jalan, itu pasti kami akan langsung membuat studinya untuk dilakukan penambahan lajur. Gitu. Jadi tadi kan awalnya semua 2 lajur. Baik dari Jakarta maupun ke Merak. Gitu. Kalau sekarang tadi udah 4 lajur loh untuk dari Cikupa sampai dengan Balaraja. Kemudian yang dari Balaraja sampai dengan Cikande fresh banget nih, bulan Juni ini kita udah 3 lajur dan full semua beroperasi gitu. Nah, jadi ini nambah nyaman juga ya untuk kapasitas ini semua ya. Oke. Dan kita mungkin berlanjut obrolannya, jadi tetap untuk berjalan ya. Dari lajur itu tadi kan ini salah satunya untuk bisa memfasilitasi masyarakat bagi para pengguna jalan tol untuk lagi ya mereka merasa nyaman gitu loh. Karena gini, ada beberapa di area jalan tol yang kalau saya lihat memang tadi saya katakan bahwa dari awal tadi 2000 berapa Bu? Mulai berdiri 2005 dia akuisisi. 89 dong. Kan lahirnya 89 katanya. Iya. Nah, berdirinya dari 89 ya. Iya. Jadi maksudnya ya, perubahan ini kan sebenarnya cukup baik kalau menurut saya. Walaupun memang mungkin agak lama dari 30 tahun, tapi kan ini udah bagus banget nih. Thank you. Sebenarnya ini tuh ada hubungannya dengan peranan dari MMS kepada masyarakat untuk memberikan satu kontribusi juga, dan masyarakat juga diberikan kenyamanan itu tadi untuk menikmati gitu. Jadi kayak semacam peranan kami di masyarakat nggak cuma ini doang loh, tapi ada hal yang lain gitu. Hal yang lainnya itu kira-kira apa tuh? Nah itu dia, kalau misalnya kenal Astra, kita punya yang namanya semangat untuk terpadu ya, semangat Astra terpadu untuk Indonesia, yaitu mengangkat unsur-unsur muatan lokal untuk diangkat. Gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin jalan tol Tangerang Merak sendiri, ini nih banyak banget sih Mbak Olga. Kita ngomong tadi gerbang tol Cikupa ya, yang sering banget dilewatin tadi ya, yang dikeluhkan. Sorry tadi. 2 kali saya. Udah kayak mandi ya. Jadi gerbang tol itu sebagai gerbang tol utama kita punya ikoniknya loh. Kalau misalnya dilihat dari arah Merak ke Jakarta, itu di gerbang tol utama kami ada yang namanya menara, begitu seperti Cula Badak. Oh iya, di sebelah kiri ya, yang ada gini ya? Hampir di tengah sih sebenarnya, hampir di tengah. Jadi di gerbang tolnya, tolnya nanti mungkin bisa cek di Instagram kami @asratoltamar. Oh iya, boleh Instagramnya di @asratoltamar. Tamar, Tangerang Merak. Oke. Jadi itu adalah ikonik Cula Badak, ataupun yang mungkin kita kenal ya Ujung Kulon. Ujung Kulon di mana masih ada habitatnya satwa langka yaitu badak satu. Yang adanya di Ujung Kulon. Benar. Ya, nah, kalau misalnya Wolga sendiri perhatikan nggak sih gerbang tol kita tuh beda dengan gerbang tol jalan tol yang lainnya. Ya, pada umumnya gitu. Pada umumnya. Gitu. Awal-awal kami yang merintis untuk melakukan beautifikasi. Mungkin kalau bisa jalan dulu jalan tol mungkin lebih fokus ke nyaman, aman dan lancar begitu. Ya, tetapi kalau kami selain itu kami juga fokus terhadap beautifikasinya. Makanya kalau misalnya membangun jalan tol kita agak dinamis gitu gerbangnya. Kemudian warnanya cerah begitu kan, dengan oranye, warna corporate car kami itu orange dan abu-abu. Gitu. Nah, selain itu juga kami memuat ikonik lainnya. Nah, kalau misalnya yang baru-baru ini yang kemarin diresmikan, Mbak Olga, kita ada yang namanya Masjid Bambu Sakabuana gitu. Masjid Bambu Sakabuana. Yes. Saya sudah lihat. Dan itu adalah menurut saya masjid termegah yang terbuat dari bambu. Iya. Kayaknya terbesar di Indonesia loh. Bahkan diklaim oleh Yayasan Bambu Indonesia itu terbesar di dunia. Terbesar di dunia? Iya, karena belum ada masjid yang berani membuat seluas itu dengan komponen struktur 60% materialnya bambu. Wow. Biasanya kan mungkin surau begitu ya, musola kecil gitu ya. Kalau ini kita masjid dengan luasan yang cukup luas begitu. Kemudian materialnya di strukturnya 60%-nya adalah bambu. Wow. Gitu. Berarti ini kenapa tadi judulnya kearifan lokal ya? Yes. Benar nggak sih, sesuai dengan daerahnya? Karena kalau kita tahu Provinsi Banten juga ini
ya luar biasa sekali nih untuk yang dari banyak hal yang bisa diambil. Kalau tadi kan 60% bambu, berarti bisa tersebar di beberapa kabupaten juga ya. Maksudnya ngambil bambunya juga cukup banyak. Nah, ini cukup berbangga hati nih buat teman-teman. Apa kita manggil solver? Solver dong. Solver ya, karena bambunya itu juga berasal dari Pandeglang dan Lebak. Dari Pandeglang? Iya, dari Pandeglang. Wow, gitu. Halo Pandeglang, bambu yang kita pakai dari Pandeglang luar biasa. Jadi banget. mungkin teman-teman di Pandeglang bisa juga bermain ke sini. Nah, karena kami juga ada program kalau kita ngomong tadi, apa sih kontribusinya, apa sih sinerginya begitu kan. Namanya Astratal Tangerang Merak ini kita punya program namanya Ayo ke Banten. Sebenarnya kami juga Ayo ke Banten. Benar, kami turut mendukung pemerintah dalam usaha mengkampanyekan pariwisata yang ada di Banten. Ya, tapi nggak berhenti di situ aja, kami juga membangun harapannya menjadi destinasi gitu. Nah, ada semangat inklusivitas di sini. Harapannya udah nggak ada gaping lagi nih antara masyarakat dengan Astra atau pengelola Tol Tangerang Merak ini, bahwa ini mesti terbuka untuk umum, siapa aja boleh masuk ke sini, kita bisa ngelihat sebagai heritage juga ya, kebanggaan betul. Bersama. Tadi teman-teman Pandeglang bisa ke sini untuk bisa sama-sama merasakan bagaimana sholat di masjid, bagaimana bersuah foto sekarang ya udah banyak banget orang-orang ke sini cuma buat foto, silakan gitu di Masjid Sakabuana gitu. Iya, karena emang kalau kita lihat dari desainnya, ini desain dari Indonesia juga kan? Iya dong, dari Masjid dari Yayasan Bambu Indonesia. Wow. Jadi kalau kita lihat dari desain interior desainnya sendiri ini kayak gimana ya? Parahu nangkup. Nah, itu filosofinya adalah maksudnya parahu nangkup, perahu tengkurap. Iya. Ya kan? Nangkup. Filosofinya karena Banten itu adalah dikelilingi oleh perairan dan lautan. Gitu. Kita juga punya kampung nelayan, ingat ya? Jadi di Banten tuh kampung nelayan. Jadi memang erat sekali dengan filosofi masyarakat Banten sebenarnya. Nah, that's why kenapa kita pengen menunjukkan bahwa semangat Astra, kita mencoba mengangkat muatan lokal untuk sama-sama kita jalan bareng yuk gitu. Ini kepemilikan kita, mari menjadikan satu kebanggaan bersama. Silakan datang ke jalan tol kami begitu. Jadi harapannya bisa dirawat sama-sama gitu, Mbak Olga. Betul. Karena ini kalau teman-teman belum tahu bahwa di daerah tepatnya di exit tol Ciujung. Yes. Ada di sebelah kanan ada masjid megah banget, itu terbuat dari bambu yang diresmikan kalau nggak salah bulan apa Bu? Januari tanggal 20 kemarin. Itu bersama dengan beberapa tokoh juga ya diantaranya ya. Jadi memang dari Presiden Direktur kami Pak Kris Ade Sudiono, kemudian ada dari MUI Banten, tentu dari Departemen Agama Kabupaten Serang juga hadir. Bersama-sama para tokoh masyarakat juga kami undang untuk menyaksikan, karena sebenarnya meskipun ini ada di wilayah kantor kami, tetapi ini juga merupakan kebanggaan lah untuk masyarakat sekitar. Karena kalau misalnya kita bisa lihat nih Mbak Olga, alhamdulillah setiap hari kedatangan orang. Mungkin agak sedikit berkurang after COVID ini, tetapi dulu sebelum ada protokol dan PSBB ini memang cukup ramai, banyak dari berbagai macam wilayah, daerah, bahkan ada yang dari Jogja ke sini, ada yang dari Bandung ke sini sengaja untuk memang melihat masjid yang terbesar untuk kategori masjid bambu. Begitu. Jadi tapi jangan takut Mbak Olga, karena masa pandemi ini kami tetap melayani para pengunjung yang ingin sholat atau hanya sekedar mampir begitu. Kami melaksanakan protokol COVID juga. Tetap gitu. Ya, protapnya ada ya, walaupun masa-masa seperti ini ya. Karena juga nggak bisa untuk melarang mereka untuk datang ya, apalagi mungkin untuk beribadah juga. Benar. Pastinya. Tapi satu hal, memang ini adalah asli dari MMS langsung yang mendirikan bambu ini, ya. Dan ini eksklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia dikatakan tadi, karena ini kami berharap Banten pun banyak dikunjungi. Benar. Betul nggak sih? Tapi cerita dikit dong. Selama pandemik ini orang banyak kan ini kan orang udah di rumah aja, gitu kan. Pastinya kan nggak pernah jalan. Gitu. Berpengaruh juga nggak sih? Pastinya dong. Sedikit aja curhat, boleh dong. Ini pasti kan langsung down gitu kan? Iya, nggak usah dibahas makanya. Nggak. Tapi pasti di satu sisi kami merasakan dampaknya pasti ya. Di satu sisi kami merasakan dampaknya bahwa yang biasanya mempunyai mobilitas tinggi untuk lalu lalang, mungkin tadi Mbak Olga sehari bisa 4 kali gitu kan, akan berkurang. Tapi karena sekarang juga saya masih kok dari kemarin-kemarin saya tetap
Thank you ya Mbak. Walaupun PSBB saya tetap jalan loh. Wah gila ya, benar. Iya, luar biasa. Oke, dilanjut. Jadi pasti ada dampaknya. Tetapi di satu sisi kami juga cukup lega karena berarti masyarakat itu tertib atau nurut dengan pemerintah. Kalau misalnya disuruh PSBB ya PSBB, WFH gitu. Iya, betul. Tapi dengan masuk kategori new normal ini, di mana kita harus berdamai atau berhidup berdampingan dengan virus, bukan berarti kita tidak menaati lagi protokol. Justru kita harus lebih aware lagi nih, saling ngingetin lagi, Mbak Olga, untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, meskipun demikian sih lambat laun kami yakin ketika masyarakat tetap tertib, itu grafik penularan atau grafik data terkonfirmasi akan semakin turun. Nah, harapannya kita bisa kembali benar-benar bukan new normal lagi, udah normal lagi. Udah normal lagi. Mudah-mudahan. Jadi sama-sama kita jaga, kita saling mengingatkan gitu. Keinginan dari MMS sendiri setelah ini berakhir atau ya katakanlah harapan kepada masyarakat Banten dan juga sekitarnya. Kalau kita berbicara karena kan target kami adalah bagaimana masyarakat Indonesia kalau liburan nggak usah jauh-jauh gitu ya, misalkan ya, nggak usah harus keluar negeri gitu ya, datang ke Banten dong gitu ya. Jangan jauh-jauh keluar negeri. Jangan jauh-jauh keluar negeri. Kalau saya nggak punya dana. Enggak Mbak Olga, kita jadi kayak kita tuh pengen jadi weekend getaway sebenarnya. Iya. Banten itu. Karena orang-orang kadang Jakarta main ke Puncak atau ke Bandung ya. Iya, biasanya gitu. Kenapa nggak ke Banten? Nah, why? Gak tahu Mbak. Coba alasannya apa? Saya juga ingin tahu loh. Kenapa sih teman-teman lebih memilih untuk daerah lain? Padahal Provinsi Banten adalah provinsi pariwisata. Benar. Iya nggak sih? Benar. Provinsi pariwisata terbesar. That's why kenapa kita mendukung program Ayo ke Banten juga gitu. Yeah. Jadi harapannya sih jangan jauh-jauh ngomongin pantai. Mungkin yang terkenal wisata baharinya kan gitu. Yeah, jangan ngomongin pantai. Sekarang udah banyak juga yang namanya berkembang lah wisata alam, kemudian wisata tempat kuliner ya. Kuliner tuh berkembang banget juga gitu. Ada berbagai macam ciri khas kayak pecak bandeng dan sebagainya, itu udah marak juga di mana. Dan wisata religi juga ada kan di kawasan Banten. Betul. Lama begitu. Kemudian ada kita punya wisata pendidikan juga yang Museum Murtatuli itu kan juga di sana merupakan heritage kita juga. Banyak tempat-tempat nongkrong yang instagramable juga sekarang udah banyak gitu. Mbak Ica lama-lama kayak Menteri Pariwisata ya? Dukung saya ya pemirsa. Tahu banyak tentang Banten. Oh jelas dukung saya. terus. Gitu. Jadi harapannya sih kalau bukan masyarakat Banten sendiri yang mensyiarkan asik, mempublikasikan, meramaikan, memviralkan. Gitu ya. Tapi jangan lupa juga dijaga, gitu. Betul. Mungkin ada orang yang belum kesini karena nggak tahu, Mbak Olga, atau karena kurang tertarik dengan itu tadi ada yang nggak ngejaga, misalnya bagus misalkan, sih tempatnya, tapi kok jalan ke sananya, atau bagus sih sebenarnya keindahannya, tapi kok dirusak misalnya, atau tidak terjaga dengan baik misalnya. Tapi satu hal ketika memang rekan-rekan saya mungkin yang di daerah luar ketika datang ke Banten, karena gini, ke Banten yuk boleh, tapi di sana jalan tolnya udah bagus loh. Itu kalimat pertama. Betul. Tapi di sana katanya ke daerah Banten jalan tolnya udah bagus loh, udah enak banget. Oke, satu. Kedua, tapi aku agak males nih ke daerah sananya, sarana dan prasarananya, khususnya di daerah pariwisata yang terfokus, itu masih kurang. Oke, berarti kan ini peranan dari mudah-mudahan dari PUPR Banten nonton ya, menyaksikan. Iya pasti dong. Menyaksikan. Jadi memang gitu, kita harus ada sinergi dan integritas ya, Mbak. Integrity terhadap semua, kita nggak bisa jalan sendiri. Tentunya harus banyak dukungan dari berbagai macam pihak. Betul. Gitu. Jadi kalau tadi alhamdulillah jalan tolnya udah bagus, mudah-mudahan jalan nasionalnya juga didukung sampai akses ke destinasi wisatanya. Nah itu maksudnya. Gitu. Berarti yang pokoknya coba deh, teman-teman pasti udah pada tahu. Ketika orang bertanya atau orang ngobrol ke Banten yuk. Terus gimana jalannya ke sana? Jalan tolnya sih udah bagus, cuman gitu. Saya bukan berbohong, ini bukan hoax dan saya bukan untuk menaikkan rating. Tapi di sini memang kalau ditanya pasti itu jawabannya. Cuman mungkin jalan mau ke sananya itu kayak mau ke kalau salah satu jalan ke pantainya itu agak bergelombang dan lain-lain.
loh. Terus juga mungkin dengan sarana dan prasarana tadi ya, mulai dari mungkin harga tiket masuk yang dulu pernah terjadi, terus juga makanannya yang expensive, gitu ya. Tiba-tiba ya terkejut ya. Langsung terkejut dan orang nggak jadi deh gue liburannya, mendingan gue ke Singapura gitu kan. Gak mungkin juga kayak gitu ya. Oke, tapi Mbak Ica ngobrol-ngobrol tentang memang ini sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, cuma memang waktu kita sangat terbatas sekali. Kita akan ngobrol di sesi berikutnya. Jadi mungkin saya ingin tahu juga pesan untuk masyarakat Indonesia, karena kita hari ini ngobrolin untuk orang-orang bisa datang ke Banten, karena jalan tol Tangerang Merak udah bagus banget dan itu sudah saya rasakan dan saya nikmati. Luar biasa loh. Oke, thank you banget Mbak Olga. Sebagai customer kami juga ya, pengguna jalan setia. Sangat. Jadi harapannya sih sebenarnya memang di masa sekarang ya, kita lagi ngomongin masih masa PSBB untuk Banten, harapannya masih tetap mematuhi protokol kesehatan begitu, biar tadi grafiknya makin turun, jadi bisa kita kembali normal. Kalau misalnya once udah kembali normal, kita bisa tanjap gas. Jangan lupa untuk ke Banten lewat tol Tangerang Merak gitu. Atau tadi yang slogan tadi Mbak Olga, nggak ada tujuan, misalnya mau kemana, ya udah berputar aja di jalan tol Tangerang Merak. Aduh kok dirimu tahu sih, itu kerjaan aku loh. Jadi kalau lagi baper, serius, ini real loh. Oke, jadi kalau aku lagi baper, ya? lagi aku pusing banget, aku kemana? Aku ke jalan tol dong. Cuma pengen ketemu. Kalau dulu kan ada pegawai tolnya ya, cuma say hi dong, hai mas, gitu kan, godain petugas tolnya aja. Oke, yes. Ide bagus. Iya kan? Iya. Tapi nanti jangan, aku kalau misalnya boleh bocorin sedikit nih, Mbak Olga, nanti akan ada kejutan lagi nih dari Astra. Kita akan coba memugar atau rejuvenasi untuk 2 rest area kami di kilometer 68. Jadi kalau misalnya udah tahu tampilan yang sekarang seperti apa, nanti jangan kaget, jangan terheran-heran ya. Setelah Agustus insya Allah kita bakal ada kick off nanti. Pembangunan baru lah intinya, rejuvenasi, peremajaan kembali untuk jalan tol, tentunya mengandung muatan lokal lagi. Gitu. Jangan ada mallnya. Jangankan mall. Iya dong. Ya nggak sih bocorannya? Kayaknya ada kayak semacam pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Provinsi Banten. Jadi lewat tuh yang mall-mall aja lewat. Cuma hanya di rest area 68 aja gitu. Oke, nanti kan lah ya. Yang penting ada muatan lokalnya gitu. Jadi yang membedakan kalau misalnya sekarang orang banyak yang ke arah modern, kemudian minimalis gitu ya arsitekturnya. Kita jangan lupa kita punya khasanah lokal gitu ya, khasanah budaya. Banten tuh kaya banget dengan budayanya. Betul. Itu yang akan kita angkat. Desainnya, interiornya nantikan aja. Itu yang arah dari Jakarta ke Banten baik atau dari Banten ke Jakarta? Baik Jakarta maupun Merak. Itu tuh kan ada jembatan penyeberangan ya. Di situ yang baik sisi arah ke Merak maupun arah Jakarta itu semua akan kita rejuvenasi. Gitu. Boleh dong adain oleh-oleh khas Banten gitu ya di rest area dong. Itu eksklusif gitu loh, satu gudang itu udah itu tuh. Jangan takut, jangan sedih, ada pasti. Tuh kan ini masih kepo. Kayaknya banyak banget ada pasti. Mbak Ica, thank you banget untuk hari ini. Kita harus sama-sama Mbak Olga. Dan kita akan ngobrol di sesi berikutnya lagi. Mbak Ica siap ya? Boleh. Dan pastinya untuk masyarakat Banten ini eksklusif saya dengan Marga Mandala Sakti, di mana kita sekarang udah tahu sedikitnya. Kalau banyaknya nanti di sesi kedua, ketiga dan seterusnya ya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol lebih mantap lagi tentunya di podcast kita, bukan cuma didengar, tapi juga Anda bisa melihat kita berdua tentunya di channel YouTube Paranti FM. Dan terima kasih Mbak Ica sekali lagi. Sama-sama Mbak Olga. Salam untuk seluruh keluarga besar yes. MMS ya pastinya ya. Sampaikan. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di podcast kita, bukan cuma didengar.